Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang bahwasanya Allah mengabulkan doa setiap hambanya. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Muslimin muslimat rahimakumullah, saya akan bercerita tentang kisah seorang ibu yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja ibu itu bernama Umi. Kemudian mempunyai anak laki-laki, sebut saja bernama Usman. Ibu ini bercerita, anak laki-lakiku dan adik-adiknya yang lain semakin tumbuh besar. Anak laki-lakiku adalah anak sulung yang sangat aku sayangi dari anak-anakku yang lain. Dia anak yang rajin, pandai menghormati aku sebagai orang tua, dan berbakti kepadaku dibanding adik-adik lainnya. Ini ia telah menjadi insinyur dan tak lama lagi dia akan menikah. Tak sabar rasanya aku juga ingin menimang cucu-cucu dari anakku itu. Ayahnya punya sebuah bangunan yang sudah lama dan ingin direnovasi. Maka pergilah anakku bersama ayahnya ke gudang itu. Para pekerja sudah bersiap-siap untuk merobohkan satu dinding yang sudah usang. Serta para pekerja mulai bekerja. Anakku ini pergi ke belakang bangunan tanpa sepengetahuan siapapun. Lalu dengan tidak disangka-sangka dinding bangunan itu roboh menimpanya. Terdengar keras suara teriak dalam reruntuhan itu hingga suaranya kemudian tidak terdengar lagi. Sehingga semua pekerja berhenti bekerja karena heran terhadap suara jeritan itu. Mereka pun lalu berlari-lari ke arah reruntuhan itu. Mereka mengangkat dinding yang menghimpit anakku dengan susah payah dan segera mengambil ambulan. Maka mereka tidak dapat mengangkat badan anakku itu. Ia remuk seperti kaca yang jatuh, pecah berkeping-keping. Sebagian mereka mengangkat badan anakku yang hancur dengan hati-hati dan segera membawa ke rumah sakit. Ketika ayahnya menghubungiku, seakan-akan Allah menghadirkan kembali kata-kata semasa ia masih kecil yang membuat aku ingin sekali menangis rasanya dan pingsan saat itu. Kemudian setelah aku sadar, aku baru berada di rumah sakit dan aku meminta melihat anakku. Ketika melihatnya, aku seakan-akan mendengar suara berkata, "Wahai ibuku, inikah doamu yang dahulu pernah engkau ucapkan? Sudah aku kabulkan. Sudah sekian lama engkau berdoa, sekarang aku akan mengambilnya." Ketika itu jantungku seakan berhenti berdetak
anakku menghembuskan nafas terakhir. Aku berteriak dan menangis sambil berkata, "Ya Allah, selamatkanlah anakku. Jangan pergi wahai anakku." Seandainya lidah ini tidak mendoakan kejelekan 25 tahun yang lalu. Jamaah muslimin muslimat rahimahumullah. Jadi dahulu ibu ini karena marah telah berdoa kepada Allah. Jadi ibu ini suatu ketika dahulu sedang membersihkan rumah. Dia bercerita, tiba-tiba anak lelakiku yang masih kecil itu berlari ke arahku. Tanpa sengaja dia menyenggol satu pot bunga yang terbuat dari kaca, kemudian pecah dan hancur lebur. Aku benar-benar marah saat itu karena pot bunga itu sangat mahal harganya. Dan tanpa aku sadari aku berkata, melontarkan makian, "Matilah kamu, semoga kamu ditimpa dinding bangunan dan tulang-tulangmu hancur." Jamaah rahimahumullah, saat itulah ibu itu menyesal semenyesal-menyesalnya atas apa yang diucapkannya, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iktibar bahwa kita harus berhati-hati berucap, karena ucapan itu bagian dari doa. Muslimin muslimat rahimahumullah, mudah-mudahan kisah itu bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.